frustasi dengan tenis. Kita lihat kan anak-anak kadang-kadang mukul nggak kena-kena, gede, malas latihan nggak kena-kena. Nah mungkin salah satunya itu. Sebagai informasi, mini tenis mulai dimainkan di Swedia tahun 80. Sekarang sudah menyebar ke seluruh dunia, bahkan merupakan programnya ITF. PBPLT sendiri dalam pelaksanaannya nanti akan kerjasama dengan sekolah-sekolah tingkat TK dan SD untuk mengadakan persami, pertandingan Sabtu Minggu sebagai eventnya. Jadi bisa dibayangin dong bagaimana banyaknya anak. Salam olahraga, hai Raket Mania, apa kabar? Senang sekali rasanya siang ini saya bisa ketemu lagi dengan kamu-kamu semua dalam acara kita Raket Mania. Udah pada denger belum nih kalau Susi Susanti, mantan ratu bulu tangkis kita itu masuk rumah sakit loh. Nah itu salah satu informasi yang udah disiapin oleh kru Raket Mania. Dan kita bakal diajak jalan-jalan nih sama petenis Liza Andriani dan juga para juniornya. Gak ketinggalan akan ada profil bintang lapangan tanah liat Gustavo Kuerten. Nah gimana kalau langsung aja kita dengerin informasi yang pertama, Outball. Mania Raket mantan ratu bulu tangkis kita Susi Susanti Jumat pekan lalu masuk rumah sakit. Nah lo, emangnya Susi sakit apaan nih? Tenang Mania Raket, Susi sehat-sehat aja kok. Istrinya Alan Budi Kusuma ini ngelahirin anak keduanya. Seorang bayi laki-laki seberat 3,3 kg dengan panjang 51 cm. Lahir pada hari Sabtu 10 Juni sekitar jam setengah 9 pagi lewat operasi sesar. Loh, kok harus dioperasi segala sih Sus? Kalau lahirnya si sulung Ferin dulu karena khawatir kerusuhan, sekarang karena apa? Ya karena mungkin yang pertama saya udah operasi sesar ya, jadi saya pikir yang kedua udahlah operasi aja deh sekalian gitu. Jadi mungkin nggak ngerasain sakit pas lagi mulus-mulusnya gitu lah, udah sekalian aja gitu. Terus nih, Raket Mania mau tanya, kenapa kok milih tanggal 10 Juni sih? Apa supaya barengan sama pembukaan Euro 2000? Emang kita udah menyiapkan hari, mungkin karena kepercayaan orang tua juga, orang tua saya maupun orang tua Susi, jadi kita milih hari yang baik lah gitu. Jadi kita milih hari yang baik, kita konsultasikan dokter, jadi kita booking untuk operasinya gitu. Nah soal nama nih, katanya musyawarah untuk mufakat ya. Ngomong-ngomong anaknya siapa namanya? Albertus Edward Wiratama. Ada artinya nggak dulu? Apa artinya sih? Iya, kalau Albertus mungkin nama baptis ya, sekalian nanti bentuk baptis. Kalau Edward mungkin artinya ya penjaga kemakmuran lah ya, kayak Prince Edward gitu, Inggris gitu. Oke deh Sus, seluruh kru Raket Mania dan Mania Raket di seluruh Indonesia ngucapin selamat atas kelahiran putranya. Semoga Albertus berguna bagi keluarga, bangsa, dan negara. Mania Raket kelima petenis kita ini yang juga atlet Reebok, biarpun mereka itu sibuk bertanding, berlatih, ataupun sekolah, mereka itu nyempetin diri untuk kumpul-kumpul, melepas rasa kangen ya hitung-hitung refreshing setelah ujian sekolah. Nah, kemana dan siapa saja mereka, kita simak interval. Abis ujian sekolah, emang paling enak JJM alias jalan-jalan ke mall. Main Sega atau main apa aja deh yang penting bisa ngilangin stres. Ya refreshing lah, apalagi bisa ngumpul bareng temen-temen. Nah itu juga yang dilakuin petenis junior Nahrudin, Henry Davin, dan Enrico. Mau sekalian jalan-jalan juga sih, bahkan ngumpul-ngumpul, udah lama nggak ngumpul-ngumpul. Supaya lebih seru, ikut juga cewek cakep Novita dan senior mereka Liza Andriani. Sekalian buat ngawasin supaya nggak macem-macem. Soal balap mobil Sega, Enrico memang jagonya. Maklum minimal 1 bulan sekali, Enrico ngejajal kepiawaiannya. Mengurangi stres saya. Ya sekitar sebulan sekali saya dapat main game itu. Sementara buat Liza, biar nggak jago-jago amat, tapi kelihatan dia enjoy banget tuh. Kayak lagi ngelawan musuh di lapangan tenis aja. Kayaknya pengen ngalahin itu lawan yang saya sedang main pada waktu itu di game itu gitu. Kalau tenis, kalau itu jadi benar-benar lupa gitu, asik aja gitu. Udah capek main dan sempet juga sih foto-fotoan bareng buat kenang-kenangan. Kini tinggal jalan-jalan, cuci mata, sekalian ngeliat kali-kali ada yang cocok. Sambil pilih-pilih nih,
Apa sih kegiatan kalian ke depan? Mengikuti Bintan Remaja, terus habis itu PON bawa nama Makassar, terus selanjutnya belum tahu. Gimana? Kangennya udah terobati kan? Semoga keakraban dan persaudaraan ini bisa dibina terus. Ya, saling mendorong untuk meraih prestasi terbaik. Siapa tahu aja jadi pemain dunia. Mania Raket doain deh. Mania Raket, kalau sebentar lagi tenis bakalan masuk di mall-mall, jangan heran. Karena itu memang salah satu program dari PLT untuk menarik minat anak-anak usia dini untuk memilih tenis sebagai olahraga yang ditekuni. Namanya mini tenis. Apa bedanya dengan tenis biasa? Simak rubrik poin yang juga dilengkapi dengan informasi dari dunia bulu tangkis. Dalam rangka ngejaring petenis berbakat, PB PLT mulai tahun ini bakal meluncurin program mini tenis buat anak usia 4-7 tahun. Sesuai namanya, mini tenis itu pas banget buat para bocah sebab peralatannya amat sederhana. Raket lebih kecil, panjangnya 40 cm dan lebarnya 22 cm, bolanya lembut dan ringan. Selama ini kan kita langsung aja anak kecil megang raket besar, mungkin dia langsung pukul nggak kena. Nah itu mungkin salah satu sarana di mana membuat anak itu nggak frustasi dengan tenis. Kita lihat kan anak-anak kadang-kadang mukul nggak kena, akhirnya dia malas latihan nggak kena. Nah mungkin salah satunya itu. Sebagai informasi, mini tenis mulai dimainkan di Swedia tahun 80. Sekarang sudah menyebar ke seluruh dunia, bahkan merupakan programnya ITF. PBPLT sendiri dalam pelaksanaannya nanti akan kerjasama dengan sekolah-sekolah tingkat TK dan SD untuk mengadakan persami, pertandingan Sabtu Minggu sebagai eventnya. Jadi bisa dibayangin dong bagaimana banyaknya anak-anak yang akan main tenis. Dari anak yang banyak itu tentu akan mendatangkan juara-juara tenis. Kita mulai awal yaitu dengan mini tenis, karena supaya anak-anak 3-4 tahun itu sudah bisa main. Dan yang berbakat lagi mungkin akan ketemu orang tuanya sendiri membiayai atau sponsor-sponsor dengan PB PLT sebagai membantu ya. Itu memang harus, Bu. Sebab yang penting kan pembinaan selanjutnya supaya bibit yang muncul gak layu sebelum berkembang. Krisis moneter kayaknya udah berlalu dari PB PLT. Mereka berhasil menggait banyak sponsor sehingga di tahun 2000 ini PLT bisa ngegelar invitasi tenis junior bertajuk Bintang Remaja sebanyak 4 seri. Ini sebenarnya Dewan Daru adalah sports organizer, jadi kita menyediakan sponsor-sponsor untuk turnamen ini, sedangkan untuk teknik pelaksanaan kita serahkan ke PLT. Dana yang dibutuhkan sebenarnya udah termasuk kita perancangan iklan itu udah sampai ke 70 sampai 80 juta. Seri ketiga yang berlangsung 9 sampai 11 Juni lalu di lapangan tenis Senayan diikuti 96 petenis junior putra-putri dari berbagai daerah di tanah air. Mereka bertanding dalam 3 kelompok umur 14, 16, dan 18 tahun. Seri terakhir akan digelar Agustus nanti di tempat yang sama. Dari turnamen ini, 4 petenis terbaik tiap kelompok akan dapat poin untuk peringkat nasional. Dan buat petenis yang berbakat, Dani berjanji akan mencarikan sponsor supaya mereka bisa ikut turnamen-turnamen di luar negeri. Kita tunggu loh janjinya. Tahun boleh berlalu, zaman boleh berganti. Tapi ada persoalan klasik yang tidak pernah selesai, yakni ribut-ribut boleh tidaknya pemain Olimpiade tampil di PON. Jabar misalnya, langsung memprotes dan menyebut pelarangan pemain yang lolos Olimpiade tampil di PON sebagai tak berdasar. Alasannya, Mukernas di Semarang belum lama ini tak menyinggung, merekomendasikan, apalagi memutuskan pelarangan tersebut. Sebagai daerah yang dihuni banyak pebulu tangkis Olimpiade seperti Taufik Hidayat, Chandra Wijaya, Ricky Subagja, Reksi, Marlev, serta Eliza,
Jabar memang berharap memperoleh banyak emas dari cabang ini. Namun menurut Direktur Pelatnas Christian Hadinata, semua keputusan itu sesuai prosedur. Adapun sangkaan bahwa Mukernas tidak menyinggung persoalan boleh tidaknya pemain Olimpiade tampil di PON tidak sepenuhnya betul. Menurut Christian, meski tak dijelaskan secara detail, Mukernas merekomendasikan bahwa PBSI harus memprioritaskan program pada 4 turnamen sebelum Olimpiade. Nah, karena PON selesai akhir Juni sangat mepet dengan Thailand terbuka yang dimulai awal Juli, jadilah PBSI mengeluarkan keputusan tersebut. Bagaimana PON ya pasti makan energi juga kan. Berarti sesudah PON ya kondisinya cenderung turun kan. Nah, akan ikut ke Thailand juga kan. Thailand dan Indonesia Open itu turnamen-turnamen yang tadi saya katakan sangat penting dengan kaitannya dengan Olimpiade itu masalahnya. Ada kesan tarik-tarikan kepentingan ini terjadi karena komunikasi yang tak mulus. Bagaimana mungkin hasil Mukernas bisa berbeda di mata pengurus pusat dan daerah, padahal kedua pihak hadir dalam acara tersebut. Bergembiralah pebulu tangkis junior kita. Satu turnamen baru saja rampung digelar. Optik M Jakarta terbuka namanya. Tak ada yang istimewa dari kejuaraan ini sebenarnya. Namun di tengah minimnya jam terbang dan pengalaman tanding pemain-pemain muda, event ini tentu saja sangat menggembirakan. Apalagi kejuaraan ini rencananya akan diselenggarakan setiap tahun.